Definisi lingkungan. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi atau perusahaan. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor atau kondisi umum yang berada di dalam suatu organisasi, sedangkan lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin. Faktor lingkungan yang secara langsung berpengaruh terhadap manajemen lingkungan ekstern mikro. Yang pertama, para pesaing. Yang kedua, langganan. Yang ketiga, penyedia. Yang keempat, lembaga-lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap manajemen lingkungan ekstern makro. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, variabel-variabel ekonomi. Yang ketiga, lingkungan sosial kebudayaan. Yang keempat, variabel-variabel politik dan hukum. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, implikasinya dalam pengembangan dan perencanaan sumber daya manusia dalam pasal 7 dilakukan dengan cara yang pertama, perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia makro. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja atau Analisis jabatan adalah suatu proses, sedangkan produknya adalah deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan atau job description adalah uraian yang mencakup pekerjaan dasar suatu jabatan yang termasuk tugas, wewenang, tanggung jawab, dan informasi-informasi penting lainnya yang melekat pada jabatan tersebut. Contoh informasi-informasi dalam deskripsi jabatan tersebut diantaranya seperti nama jabatan, lingkungan dan lokasi pekerjaan, informasi pelaporan, ringkasan pekerjaan, sifat pekerjaan, tujuan pekerjaan, mesin dan peralatan yang akan digunakan, serta bahaya dan risiko yang terlibat di dalamnya. Tujuan utama deskripsi jabatan adalah yang pertama, mengumpulkan data pekerjaan yang berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan dan untuk pengiklanan perekrutan karyawan yang berbakat. Yang kedua, memberikan pandangan yang jelas mengenai jenis kandidat yang dibutuhkan oleh departemen atau divisi tertentu untuk melakukan tugas dan pekerjaan tertentu. Spesifikasi jabatan atau job specification, atau juga yang lebih dikenal dengan spesifikasi karyawan, adalah pernyataan tertulis tentang kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, kualitas khusus, keterampilan fisik, emosional, teknis, dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang terlibat dalam pekerjaannya. Peramalan SDM merupakan proses dalam memperkirakan dan menentukan tingkat sumber daya manusia yang akan dibutuhkan di masa depan. Terdapat dua teknik yang efisien dalam melakukan peramalan, yaitu teknik indeksasi, yaitu teknik peramalan dengan menentukan pertumbuhan organisasi yang ada. Pertumbuhan di sini bisa berupa jumlah tenaga kerja maupun keperluan pekerjaan, dan teknik ekstrapolasi, yaitu jenis peramalan yang memproyeksi kecenderungan masa lalu ke masa depan. Tujuan dilakukannya peramalan. Yang pertama yaitu meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada, meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus dilaksanakan pelatihan dengan kurikulum yang tepat, meramalkan kemajuan pendidikan dan peningkatan kemampuan SDM. Downsizing adalah perubahan struktur yang dilakukan sebuah perusahaan dengan tidak mengurangi keefektifan dan produktivitas dari perusahaan itu sendiri untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang dianggap sudah tidak efektif, atau bahasa kasarnya ialah PHK. Ada beberapa penyebab yang menjadikan sebuah perusahaan melakukan downsizing. Yang pertama, krisis ekonomi yang dialami oleh perusahaan. Yang kedua, pendapatan perusahaan lebih kecil ketimbang pengeluaran. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja yang terlampau banyak. Yang keempat, butuh tenaga kerja yang lebih profesional dan personalia yang baru. Yang kelima, perusahaan ingin membuka cabang baru. Perencanaan sumber daya manusia merupakan upaya memproyeksikan berapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Semua organisasi atau perusahaan harus menentukan masa depannya dengan berbagai rencana yang relevan dengan tuntunan zaman.
Dalam proses perencanaan strategi bisnis, beberapa organisasi atau perusahaan akan melakukan A. Menyusun rencana strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang 5-10 tahun atau lebih di masa mendatang. B. Menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi dengan perspektif jangka sedang 3-5 tahun di masa mendatang. C. Menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahun. 2. Dalam kegiatan perencanaan sumber daya manusia, A. Pada tahap awal perencanaan sumber daya manusia, mengidentifikasi isu-isu berdasarkan komponen-komponen di dalam rencana strategi bisnis jangka panjang. B. Pada tahap selanjutnya, hasil analisis itu digunakan sebagai masukan dari perencanaan operasional jangka menengah ke dalam tahap kegiatan perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dalam proses perencanaan sumber daya manusia. C. Hasil perkiraan kebutuhan sumber daya manusia tersebut dijadikan masukan secara integral dalam penyusunan anggaran tahunan ke dalam langkah perencanaan sumber daya manusia.